Kalau kalian suka anime kayak Vinland Saga, Ghost in the Shell, atau tipe anime yang brutal, gore, penuh akan darah, tapi tetap memasukkan unsur humanisme ke dalam penceritaannya, tetap ada sisi filosofis yang bisa diperbincangkan ketika menonton anime tersebut, kalian wajib, no debat, nonton anime yang satu ini. Let's go, kita bahas. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Videalo. Kita masuk di segmen review. Dan seperti biasa, gue ingatkan review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Jangan lupa juga yang belum join grup Telegram, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal langsung diklik, langsung bergabung dengan 3.900-an Ngelantur course. Bahkan sekarang udah 4.000 kayaknya ya. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau hal apapun seputar pop culture bareng-bareng. Oke, langsung aja kita masuk ke sebuah TV series anime berjudul Terminator Zero. Ya, kalau kalian pengen nonton serial yang satu ini, langsung gas aja ke Netflix dengan jumlah total 8 episode doang. Dengan tiap episode yang berdurasi cuman setengah jam, ya kalian bisa maraton satu season ini dengan hanya durasi 4 jam totalnya kira-kira ya. Karena gue sendiri langsung nonton dalam satu hari 8 episode, gue libas langsung gitu. Beda sama serial yang satunya lagi tuh anime isekai-isekayan. Kok isekai, mohon maaf sekali ya. Gue cuman nyampe di episode 4 dan gak gue terusin lagi, gak gue lanjutin lagi karena cringe mampus bos, gak kuat gue nontonnya. Tapi yang satu ini ya gue berhasil bertahan sampai episode terakhir dan gue cukup interest sama story yang di-deliver series ini. Ya ini memang masih di franchise-nya Terminator. Lu gak perlu sama sekali nonton film-film Terminator terdahulu, bahkan versinya James Cameron yang udah terkenal pun. Kalau kalian belum nonton, it's okay, karena gue tahu nih, ini ada dua kiblat sebenarnya. Kiblat fansnya Terminator sama kiblatnya yang pecinta anime gitu, para wibu. Dan menurut gue kedua fans ini kayaknya sih susah untuk bersatu karena tipe tontonannya tuh berbeda. Tapi ya kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnis, keputusan Skydance untuk menggait production IG yang udah biasa ngebikin anime-anime yang terakhir gue bahas itu Kaiju Number 8, boleh ditonton review yang udah gue buat, animasinya sebagus apa, ya itu production IG gitu ya. Nah, Skydance sama production IG bergabung bikin Terminator Zero, dan kolaborasi antara kedua fans yang beda kiblat ini menurut gue bakal jadi kolaborasi yang sangat-sangat menarik. Pertama dari sisi penonton anime bakal suka sama seriesnya, tapi dari kubu fansnya Terminator pun bakal termanjakan juga. Meskipun ini anime, tapi banyak fanservice-nya, banyak easter egg-nya. Secara lore pun konsep Terminator tuh diperdalam, bahkan diperbaiki secara time. Karena memang kalau misalnya kita lihat Terminator yang 6 film live actionnya itu menurut gua kacau mampus secara timeline gitu. Nah sekarang di versi animenya sebenarnya kalau kita ngomongin secara timeline, ini mengambil latar di tahun 1997. Dimana kalau kalian tahu franchise Terminator, di tahun 1997 ini adalah titik terpenting untuk franchise ya, karena memang ada Judgment Day. Judgment Day adalah dimana sebuah AI yang tiba-tiba menyadari keberadaannya, punya self-awareness, yaitu Skynet yang merupakan villain utama dari franchise-nya Terminator. Nah, mereka itu mengirim nuklir ke seluruh penjuru dunia sehingga menyebabkan kiamat, yaitu Judgment Day gitu. Nah, tapi menariknya kalau misalnya di film live action-nya itu berlatar di Amerika, di belahan dunia bagian barat, di animenya, ya namanya juga anime ya, udah pasti ini di belahan dunia yang berseberangan nih. Ini di area yang sangat-sangat berbeda, opposite-nya di Jepang gitu ya. Padahal secara waktu ini nggak beda jauh nih sama yang terjadi di film Terminator 2. Dan kalau misalnya di 6 film live action Terminator itu berfokus ke satu karakter, yaitu John Connor sebagai juru selamat dunia. Tapi di anime ini John Connor ini sama sekali nggak di-mention gitu ya, nggak disebutkan. Ini bener-bener cerita yang sepenuhnya baru, yaitu mengenai seseorang bernama Malcolm Lee yang tinggal di Jepang pada tahun 1997. Yang diceritakan di sini, dia membuat sebuah AI tandingan untuk melawan Skynet sebagai musuh dari umat manusia. Nah, ini memang sebenarnya gambling ya. Mungkin buat kalian yang udah dengar premis cerita yang tadi gue udah bilang, sinopsis dari serial anime ini, pasti langsung bilang, ngapain nih orang tolol gitu. Udah tahu AI yang diciptakan pertama Skynet mempunyai kesadaran dan akhirnya berbalik melawan manusia, malah nyiptain nuklir untuk membinasakan semua umat manusia. Lu ngapain bikin AI lagi gitu? Yang udah pasti juga sebagai AI pasti akan tahu juga pada akhirnya kalau misalnya kebobrokan manusia seperti apa, kejahatan manusia seperti apa. Ya kemungkinan terbesarnya adalah
si Kokoro nih, AI yang diciptakan sama si Malcolm Lee tadi, itu bakal temenan malah sama Skynet, bukannya malah nyaingin si Skynet gitu untuk melawan manusia. Nah, gue yakin kalian semua bakal berpikir seperti itu. Nah, tapi memang itulah inti dari serial anime ini. Anime ini gak sepenuhnya cuman ngomongin action fighting yang gore dan brutal yang nanti bakal gue jelaskan di pembahasan berikutnya. Tapi inti dari serial anime ini justru ngomongin masalah humanisme. Dimana di sepanjang episode, kalian nonton 8 episode, itu bakal didominasi dengan perdebatan antara Malcolm Lee, si manusia, dengan AI ciptaannya sendiri, si Kokoro, sebagai AI gitu. Yang dimana berbeda dengan Skynet yang awalnya nggak dikasih free will, tapi tiba-tiba dia punya self-awareness sendiri. Sama kayak Ultron, tiba-tiba dia hidup gitu ya. Dan dia menyadari kalau misalnya manusia itu ancaman. Nah, Kokoro ini dari awal udah dikasih free will sama si Malcolm Lee gitu. Kenapa? Karena menurut pemikirannya si Malcolm Lee, kalau misalnya si Kokoro ini dikasih free will, semoga nih harapannya dia, si Kokoro ini bakal menyadari kalau misalnya manusia itu tidak seburuk itu gitu ya. Tapi yang jadi masalah, tidak semudah itu Ferguson. Yang namanya sebuah AI yang dikasih free will, udah pasti dia akan berdebat mati-matian dengan manusia. Karena ya dia punya rekaman track record manusia di sepanjang sejarah. Dia adalah kecerdasan buatan, otak yang hidup. Dia tahu kalau misalnya manusia itu emang bobrok gitu, emang ngaco gitu. Nah, si Malcolm Lee ini makanya sepanjang di anime ini berdebat mati-matian sama si Kokoro mengenai satu tema, yaitu adalah apakah manusia itu layak untuk diselamatkan. Sesimpel itu. Dan unsur humanity itu di breakdown sedemikian rupa sama si Kokoro, sehingga ya kita bisa mengetahui perbincangan antara mereka. Mulai dari Kokoro yang ngomong kalau misalnya, lu tahu nggak sih bahasa asli robot itu apa? Itu bahasanya asli dari Rusia, robota, artinya pekerja paksa atau budak. Nah, dari kata-kata itu aja kita langsung, anjir kok gue mulai jadi prihatin sama si AI gitu, sama robot gitu. Apakah emang manusia nggak layak untuk diselamatkan gitu ya? Atau misalnya si Kokoro ngomong, lu tahu nggak perbedaan antara manusia dengan hewan? Perbedaannya cuma satu, war, peperangan. Hewan nggak pernah perang, manusia itu perang satu sama lain. Kenapa? Karena haus akan kekuasaan, haus akan power. Nah, itu semua di breakdown. Dan di sepanjang kalian nonton serial anime ini, kalian akan melihat Malcolm Lee dari sisi manusia itu nggak punya satupun argumen yang cukup kuat untuk membantah semua pernyataan dari si Kokoro sebagai AI gitu. Ibarat gue udah ngeliat si Malcolm Lee ini ketika lagi debat tuh kayak Gibran pas lagi debat cawapres, bos. Ya, memang sangat-sangat menarik kita melihat perdebatan antara manusia dengan AI. Apakah manusia layak diselamatkan dengan tema humanisme di serial anime ini? Gue sangat-sangat tertarik untuk nontonnya. Tapi mohon maaf sekali kalau misalnya buat gue pribadi ya, penggunaan eksposisi melewat dialog Malcolm sama Kokoro yang disebar di sepanjang episode gitu. Bahkan ada satu episode yang menurut gue kayaknya 80% isi cuma mereka berdua debat di satu ruangan itu doang. Jadi kayak menurut gue kurang efektif gitu kalau eksposisinya bener-bener dilakukan hanya lewat dialog mereka berdua. Padahal kan bisa ya, alih-alih cuma nyuapin penonton dengan dialog-dialog mereka berdua membreakdown humanity, mending lu bikin opening scene-nya dikasih lewat secara visual doang gitu ya, lewat in medias res. Kita dikasih lihat misalnya dari zaman Babilonia, Yunani, Romawi, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, lewat cuplikan-cuplikan sekilas antar manusia, perang, keserakahan, keegoisan. Itu kita bisa mengetahui gitu kenapa si Kokoro ini jadi nggak yakin sama manusia. I believe that you have the power to change our fate. Atau bisa juga eksposisi dilakukan hanya dengan sebuah monolog di mana montage gitu dengan musik yang dark, yang kelam. Kita diperlihatkan misalnya di Tokyo ada perampokan terjadi di sini, ada pencurian di sini, ada pembunuhan di sini gitu ya. Nah, dari visual seperti itu aja kita mesti udah mendapatkan bayangan ini bakal ngomongin humanisme dan kenapa manusia bakal susah untuk mendebat sebuah AI, karena memang itulah yang kita udah lihat sebelumnya, karena memang manusia sejatuh sebobrok itu gitu. Nah, itu yang sebenarnya menurut gue bakal lebih efektif ya. Tapi ada satu hal yang gue suka dari serial ini, ngomongin secara plot ceritanya, itu adalah eksposisi time travel. Ya, sebelumnya gue pengen kasih tau dulu nih buat kalian yang gak pernah nonton film Terminator sebelumnya.
jangan bayangkan time travel yang ada di Terminator itu semudah kalian nonton film MCU. Mohon maaf ya. Sesusah-susahnya, secomplicated time travel yang ada di X-Men, timelinenya se-reward itu, buat gue itu masih super duper simple. Gue inget banget gue di sekolah dulu pas masih SMA, gue ke depan kelas pas lagi zaman istirahat sekolah ya, gue tulis, gue garis, gue gambar gitu ya. Gue jelasin ke teman-teman gue timeline X-Men seperti apa, dan menurut gue itu sangat-sangat mudah kalau emang lu mengikuti X-Men gitu ya. Nah, berbeda dengan Terminator, mohon maaf, ini jauh lebih kompleks, jauh lebih ribet. Gue sampai sekarang masih agak konslet sedikit kalau misalnya ngikutin time travelnya di film Terminator. Terlalu banyak paradoks di sini. Nah, tapi menariknya time travel yang dijelaskan di serial anime ini jauh lebih mudah, jauh lebih dibikin simplify gitu. Jadi buat orang awam yang belum pernah nonton Terminator bakal dengan mudah mengerti konsep time travelnya. Tapi buat para fans Terminator yang dulu kayak konslet otaknya nonton sampai Dark Fate udah nggak jelas ceritanya, nah bakal bisa lebih dibuat rapi gitu, at least timelinenya dengan adanya serial anime ini. Dimana di sini diceritakan kalau misalnya memang time travel itu diperlihatkan seperti zigzag gitu loh. Beda misalnya kayak Back to the Future yang penuh dengan paradoks, dengan time loop, yang memang garis timeline tuh benar-benar cuma satu garis lurus. Kalau lu kembali ke masa lalu, artinya lu merubah apa yang terjadi di masa depan gitu kan. Sedangkan konsep time travel yang udah lebih modern, yaitu di Marvel Cinematic Universe, dimana memang awalnya memang satu secret timeline, satu garis doang. Tapi kalau misalnya lu merubah sesuatu di masa lalu, ya itu nggak bakal merubah masa depan dari secret timeline tersebut, tapi malah akan membentuk cabang baru, branch timeline. Itu yang ada di MCU, itu lebih mudah dimengerti. Sedangkan kalau Terminator ini, ketika lu merubah sesuatu di masa lalu, nah itu membentuk sebuah alternate timeline yang baru, bukan branch timeline. Kalau branch timeline mungkin masa depannya aja yang kerubah. Tapi kalau misalnya di Terminator, bukan cuma sekedar masa depan, tapi masa lalunya juga ikut berubah. Yang terjadi adalah seperti zigzag. Gitu loh. Nah, gue yakin kalau misalnya konsep time travel seperti ini, pasti kalian menanyakan, apa gunanya gue kembali ke masa lalu untuk merubah sesuatu hal yang nggak berkaitan sama hidup gue sendiri gitu. Karena masa lalu juga berubah gitu. Jadi, apa yang lu cintai di dunia lu sebelumnya, ketika lu kembali ke masa lalu, ya itu udah bukan dunia lu lagi gitu. Pasti sebagai manusia kalian berpikir seperti itu kan. Karena pada awalnya gue juga berpikir gitu. Ngapain gue tolongin orang yang bukan yang gue cintai gitu. Ini bukan timeline gue, ini alternate timeline. Tapi justru itulah kegunaan dari anime ini. Karena lagi-lagi ini ngomongin humanisme. Makanya ada satu dialog quotes yang sangat-sangat menarik dari satu karakter bernama The Prophet. Kalau misalnya, apa perbedaan antara manusia dengan mesin? Ya perbedaannya adalah manusia akan menolong sesamanya. Manusia bisa melakukan sacrifice, pengorbanan. Yaitu lu bisa kembali ke masa lalu meskipun itu bukan timeline lu, itu nggak ada hubungannya sama lu, ini udah berbeda lagi. Tapi lu tetap mau nolongin orang yang berada di timeline yang berbeda. Itulah humanisme yang dimasukin di serial anime yang satu ini. Makanya itu sangat-sangat menarik sih. Dan karena konsep time travel yang ada di serial ini juga nanti bakal ada plot twist beruntun, berlapis-lapis yang mungkin cukup mengagetkan. Mungkin bakal ada yang udah ketebak, tapi ada beberapa juga yang bikin gua kaget juga. Jadi ya kalian nonton aja sampai habis, cuman dalam waktu 4 jam. Dan gue yakin sampai ke bagian episode terakhir banyak banget kejutan yang dipersiapkan. Karena ini ngomongin time travel, lagi-lagi semua bisa terjadi. Nah, sekarang waktunya ngomongin masalah visual. Ini yang paling gue suka nih, bagian favorit gue. Karena gue seorang desainer, gue seorang seniman ya. Nah, ketika gue ngeliat animasi dari anime yang satu ini, gue agak miss feeling sebenarnya perasaannya. Ada beberapa hal yang gue suka, tapi ada beberapa hal yang juga gue kurang suka. Oke, pertama, yang paling jadi masalah menurut gue adalah inkonsistensi visual. Satu hal yang sangat-sangat mengganggu buat gue pribadi, entah kenapa, ya mungkin buat kalian nggak bakal kerasa, tapi sebagai seorang desainer ini sangat-sangat ganggu banget, yaitu highlightnya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah gambar pewarnaan itu namanya ada yang basic color, ada shadow yang dark, ada highlight yang bagian terangnya, dimana itu bagian kena cahaya, ya kan? Nah, bagian highlight itu biasanya kalau misalnya gue nonton anime-anime yang bagus lain gak terlalu kerasa karena memang natural aja, ada pencahayaan di situ, makanya ada highlightnya gitu. Nah, sedangkan mohon maaf ya di sini ya, entah kenapa highlight itu kayak gak nyambung sama cahaya yang ada di situ gitu. Bahkan ada satu karakter misalnya ya yang tiba-tiba rambutnya tuh ada warna biru muda di bagian edge pinggirnya itu, dan gue pikir apakah ini dia cat rambut gitu. Kenapa? Karena itu nggak nyambung sama pencahayaan. Gue nggak ada lihat lampu biru yang ada di ruangan tersebut. Kenapa ada pencahayaan yang warna biru muda seperti itu, dan itu nggak ngeblend sama sekali dengan pewarnaan rambutnya gitu. Nah, biasanya kalau visual animasi lain selalu nyambung-nyambung aja, natural aja. Nah, di sini kayak kadang-kadang highlightnya warna pink. Lah, emang ada lampu pink anjing di sini gitu. Kadang warna merah, kadang-kadang biru muda gitu. Dan itu kencang banget, dan secara proporsi tuh kayak
penempatannya nggak pas gitu. Jadinya gue keganggu banget sih sama highlight yang ada di animasi yang satu ini. Nah, kedua, permasalahan visual yang gue temukan di sini adalah masalah 3D-nya. Ya, di sini memang banyak banget penggunaan 3D, dan gue sebenarnya nggak terlalu masalah ketika anime yang 2 dimensi ada beberapa kombinasi dengan 3D. Contohnya kayak Demon Slayer, gue nggak ada masalah sama sekali nonton Demon Slayer gitu meskipun baik 3D-nya. Beda dengan di anime ini, penggunaan 3D yang selalu diimplementasikan ke robot, hal-hal yang selalu berhubungan dengan teknologi, dengan mesin dan alat-alat dan sebagainya, ya itu pasti dibuat dengan 3D. Mungkin jauh lebih mudah dan lebih keren untuk dilihat mungkin gitu ya. Tapi masalahnya itu nggak ngeblend sama background 2 dimensinya. Contoh ketika mobil lagi kejar-kejaran, mobil polisi, itu mobil kelihatan banget 3 dimensi dan kelihatan murahan gitu, kayak dibuat pakai blender yang ya anak-anak binus semester 1 juga mungkin bisa gitu. Nggak lah, bercanda. Cuma ya kurang well balance aja sih menurut gua. Dan ada satu karakter juga yang sangat-sangat gak suka banget gua, karakter desainnya itu Kokoro ya, AI buatan si Malcolm Lee, yang dibuat karakternya kayak karakter-karakter yang ada di Genshin Impact, bos. Cuman pakai asap-asap begitu, menurut gua kayak murahan banget, kayak game gitu loh. Gue sih kurang suka ya. Gue nggak tahu buat kalian pecinta anime, para wibu mungkin bakal suka, tapi kalau gue pribadi kayak kenapa AI dibuat gitu, meskipun yang namanya Kokoro ini Jepang, ini anime, ya gue tahu sih. Tapi ya gue pribadi mending gak usah ada wujudnya sekalian gitu, kayak Jarvis di Iron Man. Ya mending kayak begitu ya, suaranya aja lebih keren, atau pakai mata gitu dari atas lebih mengerikan gitu misalnya. Kenapa harus pakai wujud cewek Genshin Impact kayak begituan gitu. Ya selebihnya kalau masalah teknis sebenarnya nggak terlalu ada yang masalah yang berarti banget gitu ya. Animasi-animasinya ketika action, sinematografinya, pergerakan kameranya masih keren. Horornya balik lagi. Terminator makin lama makin nggak jelas gitu ya. Udah horor yang di film pertamanya tuh udah mulai hilang gitu. Nah, di sini kembali lagi gitu. Horornya mengerikan, darah kemana-mana. Bahkan lu bisa ngelihat kayak brutalnya itu tangan, lu bayangin ya, tangan orang digenggam sama Terminator, di squeeze gitu ya menjadi bubur berwarna ungu, kayak siapa yang nggak gitu. Gua aja sampai kayak ngilu banget ngelihat ya. Dan itu hal-hal yang kita nggak bakal bisa ngelihat di live actionnya. Dan itu cuma kita bisa lihat di modelan anime kayak begitu gitu. Kapan lagi lu bisa lihat sebrutal gitu. Dan ya inilah potensi dari seorang Terminator yang bisa menghancurkan kepala orang seenak jidat, karena ya dia OP men, dia sekuat itu. Dan itu nggak terlalu diperlihatkan di live actionnya, karena itu nggak memungkinkan kalau misalnya di film live actionnya. Tapi ya gue nggak bisa bohong juga, yang namanya anime pasti punya sisi kelemahan plot armor. Ya namanya juga anime ya, pasti ada plot armornya. Dan memang di anime ini sangat kerasa, itu mengganggu sekali. Beberapa kali anaknya si Malcolm Lee yang ada 3 tuh, terutama yang anak yang paling kecil yang cewek, itu dikejar-kejar sama Terminator. Masa nggak ketangkep-tangkep anjing, yang bener aja gitu. Kayak terlalu jelas, terlalu tebel gitu plot armornya. Dan itu sangat mengganggu untuk sisi dramatis gitu, kepercayaan gue terhadap serialnya. Itu aja sih sebenarnya masalahnya. Kalau dari sisi musik bagus gitu, theme song yang cuman 5 nada tapi diulang terus-terus, menambah sisi dark dan kesan humanismenya jadi makin ke elevate gara-gara musiknya. Ya overall gue cukup suka sama anime yang satu ini, apalagi secara beat by beat itu mirip banget sama film Terminator 1, di mana ada 2 orang yang dikirim dari masa depan ke masa lalu, tapi yang satu dari sisi Terminator, dari Skynet untuk membunuh 1 orang ya kan, yang satu lagi dari sisi perlawanan manusia untuk menyelamatkan orang tersebut. Nah itu mirip banget sama film-film Terminator yang zaman dulu gitu. Bahkan beberapa adegan mirip banget sama film pertamanya, scene kantor polisi, terus lagi diinterogasi, nanti ada Terminator masuk terus ngebunuh-ngebunuhin, bantai-bantai semua orang. Ya apalagi secara darah lebih diperlihatkan, lebih dieksplor kekerasannya, itu lebih menarik buat gue. Dan itu sebenarnya yang paling gue suka dari serial anime ini. Itu aja sih. Tapi final score yang bisa gue kasih untuk anime ini mungkin 7,5/10 alias mediocre. Ya gue belum bisa kasih di cakep karena masih ada banyak sekali kelemahan yang cukup mengganggu. Tapi secara premis, konsep cerita dan lain-lain, gue nggak menutup kemungkinan gue bakal nonton anime season 2-nya, season 3-nya, karena memang sangat menarik ya untuk mengeksplor humanisme dalam franchise Terminator. Dan ini salah satu yang akhirnya bagus juga setelah terakhir-terakhir Terminator hancur semua gitu film-filmnya. Oke, gitu aja. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda setelah nonton serial satu ini, kalian bisa tulis di kolom komentar aja biar ada dialektik yang terjadi. Oke, itu yang paling seru setelah kita nonton serial atau film. Kita jumpa di video berikut ya. Bye-bye semuanya.